Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil materi makalah saya yang berjudul Kalimat Aktif dan Kalimat Pasif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bu Junaida MPD. Kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan aktif jika subjek kalimat adalah pelaku tindakan yang dinyatakan dalam para predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang memiliki kata kerja tindakan. Dengan kata lain, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya adalah kata kerja aktif. Terkait hal tersebut, bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya bertindak sebagai aktor atau aktor. Pendapat lain juga dikemukakan bahwa kalimat aktif adalah klausa transitif yang menunjukkan bahwa subjek melakukan pekerjaan dalam predikat verbalnya. Berdasarkan sifat hubungan atau hubungan aktor tindakan, hubungan antar subjek dengan predikat, kalimat dibagi menjadi kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat timbal balik. Sebuah kalimat disebut kalimat aktif jika subjek kalimatnya adalah pelaku perbuatan yang dinyatakan dalam predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya ada dalam kalimat yang memiliki predikat kata kerja tindakan kata aktif. Predikat kata kerja tindakan atau kata kerja aktif umumnya ditandai dengan pengguna kata kerja prefix men, ber, dan aus, kata-kata pekerjaan tidak terikat. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan aktif jika subjeknya sebuah kalimat melakukan pelaku tindakan yang dinyatakan oleh predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang memiliki kata kerja akta. Dengan kata lain, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya adalah kata kerja aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan, sedangkan kalimat-kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menderita terkena suatu tindakan dari apa yang dinyatakan dalam predikat. Dalam buku Standard Grammar of Indonesian Language dikemukakan pengertian aktif dan pasif dalam sebuah kalimat melibatkan beberapa hal. Yang pertama, jenis verba yang menjadikan predikatnya. Yang kedua, subjek dan objek. Yang ketiga, bentuk kata kerja yang digunakan. Interpretasi dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan verba dengan awalan di, dan yang kedua menggunakan verba tanpa awalan di. Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau partisipan dalam sebuah kalimat dan perbuatan yang dihadirkan dalam kalimat tersebut. Kerr tahun 1994. Diatesis adalah kecocokan suara. Mugrif, Wahyunianto, dan Sumarlam 2018 tahun 2018. Diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara subjek dan tindakan yang diungkapkan oleh verba dalam sebuah klausa. Krida Laksana tahun 2009. Diatesis adalah kategori gramatikal yang mengungkapkan hubungan antara tindakan yang diungkapkan oleh kata kerja dan subjek kalimat. Artawa tahun 2020. Artinya, ada keterkaitan antara pelaku dan aksi. Diatesis terdiri dari diatesis aktif ketika subjeknya adalah pelaku, pasif ketika subjek menjadi objek tindakan, reflektif jika subjek bertindak atas dirinya,
timbal balik jika subjek jamak bertindak secara timbal balik. Kausatif jika pelaku terkena keadaan atau peristiwa, dan menguntungkan jika pelaku bertindak untuk orang lain. Rosadi tahun 2019. Perbedaan yang paling menonjol antara diatesis aktif, pasif, dan medial terletak pada adanya partisipan di dalamnya. Diatesis aktif mengedepankan pelaku secara eksplisit dalam konstruksi aktif. Diatesis pasif memunculkan pasien atau pengalami di awal kalimat. Matra Dewi tahun 2018. Kalimat dengan diatesis aktif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Selanjutnya dijelaskan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat subjeknya bertindak sebagai pelaku perbuatan yang dinyatakan dalam predikatnya dan objeknya menjadi target. Predikat kalimat ini adalah kata kerja aktif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang bertindak tanpa memerlukan objek. Kalimat aktif intransitif tidak dapat digunakan sebagai kalimat pasif sebelum diubah menjadi kalimat transitif. Ada 4 bentuk pasif yang didasarkan pada makna sebagai kriteria utama dan imbuhan verbal sebagai kriteria tambahan, yaitu yang menyatakan kesenjangan antara tindakan dan kata kerja bertanda di, yang menunjukkan tindakan tidak disengaja dengan kata kerja bertanda awalan ter, yang bersifat adversatif dengan verbal bertanda brafiks ke an, dan yang verbalnya brafiks dengan arti dapat plus verba. Pelaku perbuatan biasanya tidak disebutkan. Sugono tahun 1997. Pernyataan ini sejalan dengan Ino tahun 2018 bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kalimat aktif yang biasanya terdapat dalam kalimat bahasa Indonesia ditandai dengan adanya 3 fungsi unsur kalimat, yaitu subjek sebagai subjek kalimat, dan kedua penunjuk atau predikat, dan yang ketiga pelengkap langsung atau objek. Sedangkan pada kalimat pasif, unsur pelaku tidak wajib ada karena unsur pelaku menjadi pernyataan. Sebaliknya, dalam kalimat aktif unsur pelaku wajib ada karena dalam kalimat aktif unsur pelaku menempatkan fungsi subjek sesuai dengan unsur gramatikal yang mensyaratkan adanya fungsi subjek dan predikat baik dalam kalimat aktif maupun kalimat pasif. Ino tahun 2018. 2. Kalimat pasif sering disebut sebagai kalimat yang menjadikan subjek pengalaman atau tunduk pada pekerjaan. Jika subjek adalah kalimat tidak bertindak sebagai pelaku tetapi bertindak sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat, kalimat itu disebut kalimat pasif. Kalimat demikian merupakan kalimat yang dimodifikasi dari kalimat aktif. Perubahan itu terjadi dengan memindahkan unsur objek kalimat aktif menjadi tempat subjek kalimat pasif. Perubahan menyebabkan perubahan bentuk verba pengisi predikat, yaitu verba aktif menjadi pasif. B. Ciri-ciri kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Ciri-ciri kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat aktif adalah kata benda atau sering dikenal sebagai subjek sebagai pelaku, predikat diawali saya atau ber. Awalan me merupakan imbuhan produktif. Awalan me memiliki 6 variasi bentuk, yaitu me, mem, men, mem, meng, dan meng. Pemulihan selesai dengan merangkainya di depan kata yang ditambahannya peraturan dan dalam pemakaiannya. Yang pertama, me digunakan pada kata yang dimulai dengan konsonan R, L, W, dan Y serta konsonan hidung M, N, nya, dan N. Yang kedua, dipergunakan pada kata yang dimulai dengan konsonan B, P, F, dan V. Konsonan B, F, dan V tetap berwujud, sedangkan konsonan P tidak diwujudkan, tetapi ditambah dengan suara sengau dari awalan. Yang ketiga, men dijadikan dengan kata-kata yang dimulai dengan konsonan D dan T.
Huruf D tetap konsonan, sedangkan konsonan T tidak dibentuk melainkan digabung dengan bunyi sengau dari awalannya. Yang keempat, D digunakan dengan kata-kata yang dimulai dengan konsonan S dan konsonan S tidak berbentuk tetapi diperparah dengan hidung awalan itu. Yang kelima, gunakan dalam kata-kata yang dimulai dengan konsonan K, G, H, dan H serta vokal A, I, U, E, dan O. Konsonan K, No diwujudkan tetapi diperparah dengan suara sengau dari awalan, sedangkan konsonan lainnya masih terbentuk. Untuk digunakan dalam kata-kata hanya memiliki satu suku kata. B. Prefiks ber. Secara umum, fungsi morfem ber adalah membentuk kata kerja, misalnya bersiul, bergerak, berjalan, dan sebagainya. Ketika semuanya tata bahasa lama digunakan untuk menghasilkan verba, maka dengan menelaah ciri-ciri verba itu sendiri, kita harus berhati-hati dengan pendapat lama yang artinya dapat dibantu oleh berbagai morfem. Dalam memilih sebuah kata, kita harus memperhatikan konteks atau kalimat terlebih dahulu, karena makna dalam kalimat tersebut sudah terbatas. Jika dibedakan dari makna satu kata di luar konteks, misalnya sawah bisa berarti memiliki sawah atau menggarap sawah. Kemungkinan makna yang dapat digunakan oleh morfem adalah sebagai berikut. Pertama-tama, awalan mendukung atau berisi arti memiliki atau memiliki bernama. Ber tambah istri 1000, ber tambah kaki, ber tambah layar, dan jadi. Yang kedua, menggunakan sesuatu yang disebutkan dalam kata dasar ber tambah kereta api, dan ber tambah pakaian, bersepeda. Ber tambah mobil, ber tambah kacamata, dan sebagainya. Melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, bertani, berbelanja, bekerja, bernapas, dan sebagainya. Memperoleh atau membuat suatu, hujan, panas, beruntung, bertelur, bersiul, melahirkan, dan sebagainya. Yang kelima, berada dalam keadaan seperti yang disebut dalam kata dasar, bermalas, bersibuk, beramai, terburu-buru, dan sebagainya. Yang keenam, jika kata dasarnya merupakan kata bilangan atau kata benda yang mengungkapkan ukuran, maka artinya satu set, bersatu, berdua, bermeter, bertahun, dan seterusnya. Yang ketujuh, menyatakan tindakan non transitif, berjalan, berkata, berdiri, berubah, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengungkapkan tindakan tentang diri sendiri atau bersifat refleksif, meriah wajah, mencukur, berlindung, dan sebagainya. Yang kesembilan, menyatakan tindakan timbal balik atau timbal balik, tarung gulat, tinju, dan sebagainya. Yang ke-10, saat dirakit di depan kata yang memiliki objek, artinya memiliki pekerjaan. Warung nasi, genit, main bola, akimbo, dan sebagainya. Dalam kasus terakhir ini, warung nasi, genit, main bola adalah kata majemuk. Awalan di sini mengikat seluruh string bersama-sama. Jadi analis kata adalah main pertama, gabungkan mata, lalu gabungkan kata utama, mata, dan jadi. Yang kedua, ciri-ciri kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif adalah subjek sebagai penderita, predikat diawali dengan di dan ter, dan ke, an. Awalan di tidak memiliki variasi bentuk untuk setiap posisi dan kondisi adalah sama. Anda hanya perlu memperhatikan keberadaan di sebagian awal dan di sebagian kata depan. Fungsi awalan di adalah untuk membentuk kata kerja. Karena itu fungsi awalan di adalah untuk membentuk kata kerja pasif. Makna yang diperoleh akibat penambahannya adalah kebalikan dari arti kata kerja.
seperti kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja yang dimulai dengan me bersifat transitif. A. Jenis kalimat aktif. Kesimpulan, kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan. Suatu kalimat dikatakan aktif jika subjek kalimat adalah pelaku tindakan yang dinyatakan dalam para predikat. Oleh karena itu, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang memiliki kata kerja tindakan. Dengan kata lain, kalimat aktif hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya adalah kata kerja aktif. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat verbal elemen pengisi fungsi S berperan sebagai penderita atau pasien. Membentuk kata kerja dalam bentuk pasif biasanya memiliki himbuhan ad atau ter. Di samping oleh karena itu, kalimat pasif yang menggunakan imbuhan di biasanya dikembalikan ke bentuk kalimat aktif transitif. Sedangkan ke bentuk kalimat pasif lainnya belum tentu. Yang kedua, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata benda atau sering dikenal dengan subjek sebagai pelaku. Predikat diawali saya, ber, awalan me merupakan imbuhan produktif. Awalan me memiliki 6 variasi bentuk, yaitu me, mem, men, mem, meng, dan meng. Pemulihan selesai dengan merangkainya di depan kata yang ditambahkannya. Sedangkan ciri-ciri kalimat pasif adalah subjek sebagai penderita, predikat diawali dengan di dan ter dan ke, an. Awalan di tidak memiliki variasi bentuk. Bentuk untuk setiap posisi dan kondisi adalah sama. Anda hanya perlu memperhatikan keberadaan di sebagai awalan di sebagai kata depan. Yang ketiga, jenis-jenis kalimat aktif ada 3, yaitu yang pertama kalimat aktif transitif, yang kedua kalimat aktif semi-transitif, yang ketiga kalimat aktif intransitif. Sedangkan jenis-jenis kalimat pasif adalah yang pertama kata kerja pasif prefix di tipe I, yang kedua verba pasif tanpa prefix di plus pelaku tipe 2, dan yang ketiga kata kerja pasif dimulai dengan ter tipe 3. Yang keempat, dalam hal ini kalimat aktif dan kalimat pasif memiliki perbedaan, yaitu kalimat aktif subjeknya aktif akan melakukan sesuatu dan diawali dengan saya atau ber. Sedangkan subjek kalimat pasif tunduk pada pekerjaan dan dimulai ter atau di. Selain itu, subjek memainkan peran tindakan yang dinyatakan oleh predikat berpredikat dengan imbuhan me atau ber. Polanya dapat berupa SPO atau SPK. Sedangkan subjek berfungsi untuk yang mendapat perlakuan. Predikatnya menggunakan awalan di, ter, kan, ke, sampai an. Kelima, contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Aktif, contoh kalimat aktif, Rio mempresentasikan materi bahasa Indonesia. Kalimat pasifnya, materi bahasa Indonesia dipresentasikan Rio. Yang kedua, kalimat aktif, Bapak guru memeriksa ujian kelas 11. Contoh kalimat pasifnya, ujian kelas 11 diperiksa Bapak guru. Contoh yang ketiga, kalimat aktif, Gani membuat tugas matematika sendirian. Kalau kalimat pasifnya, tugas matematika dibuat Gani sendirian. B. Saran. Penulis saran kepada pembaca agar lebih dapat membedakan kalimat yang aktif dan pasif. Mengetahui dengan baik jenis-jenis dan ciri dari kalimat aktif dan pasif serta diharapkan pada pembaca agar dapat menerapkan kalimat aktif dan pasif dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada contoh kalimat aktif dan pasif yang ada di dalam makalah.
Baiklah, cukup sekian hasil materi makalah saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya memohon minta maaf kepada saudara-saudari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.